Baik, selamat siang kepada Bapak-Bapak sekalian. Ya, siang Bu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yaya Largani Saragi. Saya adalah mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung. Di sini saya akan memediasi Bapak-Bapak sekalian. Tapi sebelumnya saya mempersilahkan Bapak-Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Bapak. Baik, perkenalkan, nama saya Robert Silitonga, Bu. Saya tinggal di Medan. Pekerjaan saya sehari-hari yaitu ke ASN. Baik, selanjutnya dengan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Saya Harto Alfredo. Saya pekerjaan sebagai advokat dan di sini saya adalah orang yang digugat oleh Bapak ini. Baik, saya perlu jelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa di dalam pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi dan pembicaraan antara bapak-bapak sekalian. Saya juga ingin beritahukan bahwa mediasi ini bersifat privat dan rahasia bapak-bapak. Saya juga ingin beritahukan apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung ya bapak-bapak sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib proses mediasi. Pertama, saya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat para pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau disebut kaukus. Pada saat saya berbicara pada salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar, begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapat dari bapak-bapak sekalian akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga di sini bersifat netral, di mana saya tidak memihak salah satu di antara bapak-bapak sekalian. Baiklah bapak-bapak sekalian, apakah bapak-bapak sekalian setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Ya, setuju. Baiklah. Selanjutnya kita mulai sesi mediasi kita di siang ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada Bapak Robert terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Baik, dimulai dari Bapak Robert. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya ini masalah pribadi ya, nggak perlu sebenarnya sampai di mediasi. Cuman saya berpikir kok saya diam-diami makin menjadi-jadi gitu Bu. Jadi 3 tahun yang silam itu Bu, Bapak Aldo ini Bu meminjam uang saya sebesar 30 juta. Nah, di mana dia beralasankan meminjam itu untuk membuka usaha sebuah kafe. Nah, di kemudian hari saya menagih, saya telepon, saya chat, tidak dibalas. Bahkan saya jumpain juga di kafe yang sudah diresmikan dia, yang sudah berjalan sampai sekarang ini, pada saat ini juga bersembunyi, tidak tahu kemana. Dan saya menduga ini ya Bu, anggotanya juga kayak ditekan dia, artinya ditekan, asal saya apa, jawabnya gelagap untuk seolah-olah menyembunyikan Bapak Aldo ini Bu, gitu Bu. Jadi itu tujuan saya menggugat itu, karena tidak ada etikat baik Bapak ini untuk sedikit komunikasi aja, paling tidak membalas atau merespon telepon saya gitu Bu, agar dapat gitu kepastiannya apa tujuan dia tidak membalas itu, apa tujuan dia mendiami saya seperti ini. Kan saya yang punya uang gitu loh Bu, saya juga butuh uang gitu. Itu sih keterangan dari saya Bu.
Baik Bapak Robert, berarti Bapak Harto ini sudah 3 tahun tidak membayar hutang dari Bapak senilai 30 juta Benar Bu. dan tidak menunjukkan itikat baiknya. Benar. Baik, bagaimana keterangan dari Bapak Harto? Ya, dari saya ya Bu, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Robert. Jadi 3 tahun yang lalu memang saya melakukan peminjaman uang kepada Bapak Robert sebesar 30 juta rupiah yang tujuannya adalah untuk membuat bisnis kafe. Namun kita ketahui bahwa 3 tahun belakangan itu adalah masa-masanya COVID. Jadi ketika saya pinjam uang itu dan kemudian saya buka kafe, jadi datang COVID-19 yang mengakibatkan kafe saya itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu saya bangkrut Bu. Modal uang saya itu udah habis, jadi saya tidak sanggup lagi membayar uang itu. Dan kemudian bapak ini terus mengejar-ngejar aku, sementara saya pun makan aja pun susah kan begitu. Makan aja susah dan untuk menafkahi diri aja pun nggak susah. Tapi bapak ini nekan terus supaya aku melunasi utang itu Bu. Bukan saya tidak mau, tapi memang keadaan yang membuat itu. Jadi saya tidak bisa membayarnya Bu. Baik, berarti Bapak Harto tidak bisa membayarkan utang tersebut dikarenakan adanya masalah bisnis. Iya. Sehingga adanya COVID-19 yang mengakibatkan bisnis saya itu anjlok gitu Bu. Baik, dikarenakan COVID-19 jadi pendapatan semakin rendah sehingga tidak dapat mengembalikan kembali utang tersebut kepada Bapak Robert. Baik. Baik, kita sudah hampir menemukan identifikasi permasalahan dari mediasi ini. Yaitu yang pertama, sudah 3 tahun Bapak Harto tidak melakukan pembayaran hutang kepada Bapak Robert. Yang kedua, Bapak Harto tidak punya itikat baik atau mengkomunikasikan ataupun membalas respon kepada Bapak Robert terkait permasalahan ini. Ya, baik, dengan Bapak Robert, apakah ada usulan terhadap permasalahan ini Bapak Robert? Dimulai dari pertama, adanya utang piutang. Kalau usulan Bu dari saya sendiri ya, saya mau uang saya kembali utuh gitu Bu, untuk dibayarkannya. Masa ya kan Bu udah 3 tahun tidak ada komunikasi, menghilang, seolah-olah kayak menipu saya gitu Bu. Masa merespon telepon saya pun tidak mau. Jadi saya mau solusinya itu pingin dibayar aja Bu, dilunasi utangnya biar selesai semua. Karena dulu kami ini berteman dekat Bu, kami satu kampus, satu alma mater. Masa hanya karena bisnis seperti itu kita pisah gitu. Baik, terima kasih Bapak Robert. Bahwa usulan dari Bapak Robert mengatakan bahwa Bapak Harto harus menyelesaikan utang tersebut. Benar. Baik. Dan usulan dari Bapak Harto bagaimana Bapak Harto? Ya, jadi begini ya Bu, terhadap uang 30 juta itu kan sebenarnya saya sudah membayarkan sebesar 5 juta itu, dan saya bayarkan 1 tahun setelah saya melakukan peminjaman uang itu. Dan sisanya itu adalah 25 juta lagi. Jadi saya bukan tidak beretikat baik untuk membayar, melunasi kewajiban saya, tapi saya hanya ingin butuh waktu Bu untuk melunasinya itu. Gitu. Jadi dari saya mungkin agar kiranya diberikan waktu 1 tahun untuk melunasi utang saya kepada Pak Robert yang 25 juta lagi, karena saat ini saya tidak mampu membayar karena saya juga baru menjalankan bisnis saya Bu, dan itu penghasilan belum stabil begitu Bu. Baik, terima kasih. Bapak Harto memberikan usulan bahwa pembayaran hutang tersebut akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu dengan utang 25 juta. Bagaimana dengan Bapak Robert? Ya, saya mau, tapi saya maunya ada apa pegangan saya bahwasanya itu dibayar sampai lunas tahun itu. Ya nanti dia tiba-tiba lari lagi Bu gitu. Apa jaminan yang bisa saya pegang dari Bapak Harto itu Bu? Baik, tadi Bapak Robert sedikit ketakutan juga Pak, dikarenakan 1 tahun itu kan adalah cukup lama. Jadi apa yang menjadi jaminan dari Bapak sehingga meyakinkan Bapak Robert atas pembayaran utang ini? Jadi kalau dibilang jaminan ya Bu, saat ini kan memang udah terpuruknya sekali saya, dan bisnis yang saya buat itu pun juga saya utang dengan orang lain begitu ya Bu. Jadi saya tidak punya harta apapun, baik bergerak maupun tidak bergerak. Namun kalau misalnya dikatakan sebagai jaminan, saya rasa nantinya kita buatkan dalam kesepakatan bersama, dan itu menjadi ikatan bagi antara kami dan juga Pak Robert,
dan itulah yang menjadi jaminan bahwa saya akan melakukan pelunasan utang saya, Bu. Namun jika Bapak itu juga berkenan, jika saya khawatirnya saya tidak merespon Bapak ini, maka saya akan mencantumkan nomor keluarga saya di dalam lampiran kesepakatan bersama kita, supaya ada pihak lain yang dapat dihubungi Bapak ini ketika saya tidak merespon Bapak itu. Begitu, Bu. Baiklah, di tahap mediasi ini kita sudah hampir menemukan titik terang dari permasalahan ini dan solusinya. Dan dikatakan tadi bahwa Bapak Harto ada niatan baik ingin membayar hutang kepada Bapak Robert dalam jangka waktu 1 tahun. Namun Bapak Harto tidak memiliki jaminan kepada Bapak Robert. Bagaimana dengan Bapak Robert? Apakah setuju? Saya setuju. Baik, bagaimana dengan Bapak Harto? Ya baik, Bu, mungkin saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Robert gitu ya. Jadi saya akan menyebutkan nomor keluarga saya yang bisa dicantumkan dalam kesepakatan bersama. Jadi nomornya itu adalah 081 641 640000. Ya. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Ani. Ani. Sebagai? Kakak sepupu. Oke, baik. Baiklah, tiap-tiap masing para pihak sudah mengutarakan pendapat dan usulannya, dan kita sudah menemukan titik kesepakatan ini, yaitu yang pertama bahwa Bapak Harto akan melakukan pembayaran hutang sebesar 25 juta kepada Bapak Robert dalam jangka waktu 1 tahun. Dan yang kedua, yang menjadi jaminan adalah nomor handphone, yaitu kakak sepupu dari Bapak Harto yang bernomor 081 641 6400 400. Baik, bagaimana dengan Bapak Robert? Apakah setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Bagaimana dengan Bapak Harto? Apakah setuju juga dengan kesepakatan Ya, ini? setuju, Bu. Baik, di sini saya akan buat tanda tangan masing-masing para pihak bahwa kita telah menyetujui kesepakatan ini. Oke, baik. Ini Bapak bisa tanda tangan di sini. Baik, kepada Bapak Harto. Baik, terima kasih karena kedua belah pihak sudah bersepakat bahwa dapat dikatakan mediasi ini adalah berhasil. Kesepakatan ini akan dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang akan melahirkan akta perdamaian. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian ini yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim. Untuk hari sidang pembacaan putusan bisa dapat menghubungi panitera. Dan saya ingin memberitahukan juga bahwa kesepakatan perdamaian ini adalah final and binding. Jadi bapak-bapak sekalian harus menaati dari kesepakatan ini karena kesepakatan ini punya hak eksekutorial. Dan apabila nanti Bapak Harto tidak melaksanakan kesepakatan ini, maka bukan jurusita untuk mengeksekusi langsung. Baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri mediasi ini, kita berharap bapak-bapak sekalian mempunyai hubungan baik di kemudian hari. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita bersalaman terlebih dahulu. Kepada bapak sekalian. Oke, baik. Terima kasih kepada bapak sekalian. Selamat siang. Siang. Siang, Bu.